Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara menambah tinggi badan pada anak-anak. Video yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pertumbuhan tinggi pada anak-anak. Di sini kamu akan belajar bagaimana perkembangan tulang pada remaja dan anak-anak. Kids' bones are different. Long bones, like the bones in the arms and legs, are in a period of rapid growth from childhood to adolescence. This growth is concentrated at the ends of each long bone at the growth plate. Ini dijelaskan bahwa tulang anak-anak tuh beda. Mereka itu fokus perkembangannya itu pada bagian tulang, bagian pembelahan tulang yang biasanya ada di bagian ujung tulang atau biasa disebut sel physis or physis. Growth plates are areas of cartilage where new bone tissue is made and determine the future length and shape of the bone. Nah, pada bagian physis ini ada sel-sel tulang yang baru yang sedang membelah atau biasanya disebut kartilage. Kartilage ini memberikan sel-sel tulang yang baru supaya bisa menambah tinggi badan kamu. Your doctor can determine how fast your bones are growing, or growth rate, by plotting your age and height on a growth chart. The steeper the line on the growth chart, the faster your growth rate. Kalau kamu ke dokter, sebenarnya dokter itu bisa menentukan berapa ketinggian kamu dari usia, ya, dimulai dari usia. Nanti dokter itu bisa mencantumkan di grafiknya. Namun setiap orang itu punya bentuk grafik berbeda-beda, dan untuk mendapatkan grafik seperti ini kamu harus rutin datang ke dokter untuk dicatat tinggi badannya. The growth plates in each one of your long bones have different growth rates too. For example, the growth plates around your knees have higher growth rates than other parts of the leg. Nah, ini penting dijelaskan bahwa titik bagian tulang yang menambah tinggi paling banyak itu adalah bagian dengkul. Jadi bagian dengkul itu mempunyai pertambahan tulang yang lebih cepat dibandingkan bagian yang lainnya. The end of the thigh bone or femur can lengthen as much as 10 millimeters per year in children. Nah, bagian femur itu bisa menambah kurang lebih 10 mili setiap tahun, ya. Dan tentu saja ini setiap orang berbeda-beda. Artinya kalau kamu lagi masa pertumbuhan, ya kurang lebih setahun bisa nambah 1 cm. While the ankle only grows around 4 millimeters per year. Nah, sementara di pergelangan kaki yang bagian bawah itu pertumbuhannya itu hanya 4 mili per tahun. Your growth rate speeds up during growth spurts, with one of the biggest happening during your preteen or early teenage years. Nah, pertumbuhan itu paling banyak terjadi itu ketika usia menuju remaja. Your growth will slow down as you reach skeletal maturity, which is approximately 14 for girls and 16 for boys. Nah, ketika memasuki usia 14 atau 16 tahun bagi cowok, 14 tahun bagi cewek, pertumbuhannya itu tetap terjadi tapi lebih lambat dibandingkan usia sebelumnya. Jadi bagi kamu yang sekarang usianya mungkin udah masuk 17 atau 18, pertumbuhan tulang tuh masih terjadi. Jadi jangan khawatir, tulang masih terus bertumbuh sampai dengan usia 23 tahun kalau untuk cewek, sedangkan cowok itu sampai dengan 25 tahun. Nah, selama kamu tidak memasuki usia tersebut, maka sebenarnya tulang itu akan terus bertambah. Tapi pertambahannya lebih sedikit ketika kamu sudah melewati usia 14 tahun atau 16 tahun. When compared, the growth rates of matching bones on either side of the body should be the same. Growth rates and the timing of growth spurts are slightly different for every child and are influenced by many factors, including your age, sex, family history, and maturity. Nah,
Nah, ini dijelaskan lagi pengaruh tinggi badan. Jadi tinggi badan itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, terus genetik keluarga, penyakit yang pernah diderita, lalu juga dengan masa kematangan. Masa kematangan ini disebut juga akil balik. Akil balik atau periode menstruasi bagi cewek itu kan berbeda-beda. Nah, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan kamu. Limb deformities are when one or more long bones have a different length or angle from what is typical for your age. Nah, ini dijelaskan salah satu penyakit pada tulang, yaitu perbedaan bentuk pada kaki ya. Biasanya ada yang bentuk kakinya X atau bentuk kakinya O. Itu adalah salah satu penyakit yang banyak diderita pada anak-anak ataupun remaja. A limb length discrepancy is a difference in length between two limbs on either side. Nah, perbedaan pertumbuhan tinggi antara kaki kanan dan kaki kiri ini adalah sebuah penyakit yang kalau tidak diatasi bisa membahayakan. Jadi kaki kanan sama kaki kiri itu panjangnya beda. There are many reasons a limb length discrepancy can occur. The growth rate may be naturally different on your left and right sides. A congenital condition like hemimelia, where one bone in particular does not develop correctly. Nah, ini penyebab dari kaki kanan sama kaki kiri berbeda. Ada beberapa hal. Yang pertama memang karena pengaruh pertumbuhannya secara alami itu berbeda. Yang kedua adalah karena faktor keturunan. Faktor keturunan yang menyebabkan keduanya itu kakinya berbeda. Or as a result of injury or infection in the growth plate. Atau bisa juga karena kecelakaan terjadi patah tulang di bagian tulang yang sedang membelah. Like two cars going slightly different speeds, the difference between your two long bones may start out small, but can grow larger over time if not corrected. Nah, jadi perbandingannya begini. Jadi ada dua buah mobil, yang satu ngebut, yang satu agak lambat. Ketika di tahun-tahun pertama itu di detik-detik awal tidak kelihatan bedanya, tapi lama-kelamaan kalau udah makin jauh, waktunya sudah semakin bertambah, semakin besar perbedaan yang terjadi. In other children, the growth rate may be the same on either side, but one or both of the bones are growing at the wrong angle. Bisa juga terjadi pada pertumbuhannya sama, tapi sudutnya berbeda. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit. This is known as an angular deformity. Nah, disebut juga ini ya, kelainan pada kakinya biasanya bentuknya kayak X gitu. An angular limb deformity can occur naturally at birth, as a result of a congenital disease condition like rickets, or after injury causes the bone or growth plate to tilt from its normal angle. Nah, ini bisa terjadi, jadi kayak sudut kakinya X atau O itu bisa terjadi karena sejak lahir, atau kena keturunan, atau juga karena kecelakaan yang menyebabkan bentuk kakinya tidak normal ya. Kalau normal kan lurus, itu lurus. Dan ini karena ada penyakit atau karena kondisi melahirkan, dia jadinya kayak X gitu atau kayak O. Limb length discrepancies and angular deformities can affect your mobility, and over time can lead to joint problems or arthritis. Ini kalau tidak ditangani, lama-kelamaan akan menyebabkan sakit pada dengkul atau pada sendi di paha. Jadi kalau jalan itu bisa menjadi gesekan di bagian tempurungnya. Surgery can help protect your joints and correct these limb deformities over time. Nah, dengan dioperasi, hal ini bisa mengatasi sakitnya gitu. Ya, bagi kamu yang sekarang mungkin sedang mencoba program tinggi badan, kamu juga harus perhatikan kondisi kamu dari sejak lahir. Kamu perlu tanya kepada orang tua, apakah waktu lahir itu ada kelainan atau tidak. Jadi, ketika sedang lagi program tinggi badan, olahraga maupun konsumsi kalsium atau makanan-makanan yang bergizi,
itu memberikan hasil yang benar gitu loh. Jadi ada juga orang-orang yang karena tidak memperhatikan catatan kesehatannya sejak lahir itu seperti apa, akhirnya mereka kecewa karena dengan programnya udah benar, tapi karena dia tidak tahu catatan kesehatannya waktu kecil tuh kayak apa, jadi nggak maksimal tinggi badannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video ini. Nanti kita akan belajar lagi cara menambah tinggi badan, tentu saja dengan latar belakang yang berbeda atau materi-materi yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang sedang menambah tinggi badan.